Nah, lanjut lagi kita membahas bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Lanjut, kita sudah memiliki di sini yaitu sebelah kiri adalah persamaan, di sebelah kanan adalah pertidaksamaan. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan bagaimana sih bedanya menyelesaikan persamaan dengan pertidaksamaan. Oke, kita lanjut dengan menyelesaikan pertidaksamaannya dulu. Oke, kalau begitu ini persamaan kita selesaikan dengan cara cepat. Oke, cara cepatnya bagaimana sebelumnya? Yaitu kita mengumpulkan suku sejenis yaitu yang mengandung variabel min 3y dengan 4y dengan cara 4y nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sebaliknya kita kumpulkan konstanta yaitu min 6y kita pindahkan ke ruas kanan, jadi sehingga menjadi kumpul. Nah, oke. Kalau begitu caranya gimana memindahkan ruas-ruas ini? Ya, caranya kita eksekusi langsung min 3y begitu 4y di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi, karena ini plus menjadi negatif, menjadi min 4y. Sedangkan konstanta min 6 di sebelah kiri pindah ke ruas kanan 8, ini aslinya min 6 menjadi plus, jadi min jadi plus ya, menjadi 6. Nah, sehingga ruas kanan kita bisa jumlahkan 8 tambah 6 menjadi 14. Sementara ruas kiri min 3y min 4y itu suku-suku sejenis bisa dijumlahkan ya. Jadi kalau begitu min 3 tambah min 4 itu adalah min 7, itu y nya tentu tetap y min 7y. Nah, jangan lupa jangan sampai nggak bisa min 3 min 4 itu tambahkan 3 tambah 4 7, minnya sama ya min 7, jangan sampai nggak bisa ini ya. Oke, kita hapus saja, ini pelajaran yang pada bab sebelumnya ya, pada penjumlahan bilangan bulat dan sebagainya. Nah, kalau begitu apa yang kita lakukan berikutnya? Kita membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu min 7. Jadi min 7 kita bagi min 7y kita bagi dengan min 7 untuk mengcancel 7, sebab min 7 bagi min 7 akan sama dengan 1. Nah, ini mengcancel 7 namanya, mengkanselasi atau menghilangkan min 7 dengan cara min bagi min 7 dengan min 7 sama hasilnya 1 ya, itu hukum cancelasi ya, hukum cancelasi. Oke. Kalau begitu kita bagi sekarang kedua ruas dengan min 7. Jadi min 7y bagi min 7 hasilnya adalah y, 14 bagi min 7 hasilnya min 2. Nah, jadi penyelesaiannya adalah y sama dengan min 2 begitu. Nah, dengan cara yang sama pada pertidaksamaan sebenarnya caranya sama, yaitu kita bisa memindahkan min 6 ini ke kanan. Kita bisa pindahkan min 6 ini ke kanan, ke ruas kanan menjadi plus. Kita bisa pindahkan 4y ini ke kiri, dia menjadi min karena ini plus ya. Oke, langsung kita eksekusi sekarang. Nah, kalau begitu caranya sama, yaitu min 3y. Nah, ini min 3y tetap ruas kanan 4y bawa ke kiri menjadi min 4y. Persis sama dengan ini ya. Kemudian kurang dari sama dengan. Nah, ini tandanya tidak berubah karena asalnya karena kita menambahkan dengan bilangan yang sama atau mengurangkan dengan bilangan sama, tandanya ini tidak berubah, tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Min 6 kita tambahkan 6 ke sana, berarti 8 tambah 6 tetap ya, min 3y min 4y sama dengan min 7y sama dengan yang ini. Kemudian kurang dari sama dengan 8 tambah 6 14. Nah, begitu. Nah, sekarang baru kita harus hati-hati. Bagaimana sekarang mengcancel 7? Mengcancel 7 caranya kedua ruas dibagi dengan min 7. Jadi min 7y bagi min 7 sebelah kanan 14 juga bagi dengan min 7. Nah, ini untuk mengcancel 7-nya ya. Nah, tapi ini tidak serta-merta kurang dari itu sama dengan ya. Hati-hati di sini, hati-hati. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang tentang sifat-sifat ketidaksamaan sebelumnya kita pelajari di video sebelumnya. Yaitu coba kita tes saja. Misalnya kita punya 2 kurang dari 4. Nah, 2 kurang dari 4, 2 kurang 4. Coba kita bagi 2 ini
kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan negatif. Tapi ini kalau ini kan dibagi dengan bilangan negatif ya. Karena itu kita bagi dengan negatif. Misalnya 2 kita bagi dengan min 2. Yang sebelah kanan juga 4 juga kita bagi dengan min 2. Nah, apa yang terjadi? 2 bagi min 2 min 1. 4 bagi min 2 min 2. Nah, pertanyaannya, kalau ini 2 kurang dari 4 itu benar gitu. Apakah min 1 kurang dari min 2? Nah, kita cek di garis bilangan ya. Min 1 berarti ini urutannya adalah 0. Kalau ke sini plus 1 plus 2 ya. Kalau ke sini min 1, ke sini min 2. Nah, mana dia? Min 2 ada di sebelah kiri. Makin ke kiri makin ke kecil, makin ke kanan makin besar gitu kan. Kalau begitu ini min 2 ada di sebelah kiri dari min 1. Nah, kalau begitu mana yang lebih besar? Min 1 tentu ada di sebelah kanan dari ini, maka min 1 lebih besar. Min 1 ada sebelah kanan dari min 2, berarti min 1 itu lebih besar dari min 2. Nah, kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa kalau kita membagi dengan bilangan negatif, atau mengalihkan juga dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan ini harus kita balik. Dengan demikian, kalau kita membagi dengan bilangan negatif, ya, berarti tanda ketidaksamaan yang kurang dari sama dengan harus kita balik begitu. Nah, ini catatannya ya. Oke, kita hapus sekarang ini. Nah, kita hapus. Nah, sekarang berarti kita sudah punya min 7. Min 7 bagi min 7 apa dong? Min 7. Jadi Y sama dengan yang ini lebih besar dari atau sama dengan 14 bagi min 7 min 2. Jadi sama sebenarnya ya. Sama, Y sama dengan min 2. Kalau ini Y lebih besar dari min 2. Inilah penyelesaian, dalam hal ini penyelesaian dari pertidaksamaan min 3Y kurang 6 kurang dari 4Y tambah 8 begitu. Nah, kita coba yang mana sih penyelesaiannya. Ternyata penyelesaiannya nanti kita bisa coba-coba ya. Coba-coba ya, coba. Kita masukkan sekarang nilainya. Misalnya nilainya kita masukkan dengan 0. Y sama dengan 0. Berarti 0 lebih besar sama dengan min 2. Benar apa salah? 0 lebih besar dari min 2 benar? Berarti benar. Berarti dia termasuk penyelesaiannya. Berarti ini adalah merupakan Y sama dengan 0 adalah penyelesaian. Nah, kita masukkan sekarang Y-nya itu misalnya min 3. Sekarang kita masukkan Y-nya min 3. Berarti Y sama dengan min 3 gitu. Kita masukkan Y min 3 berarti min 3. Berarti min 3 lebih besar sama dengan berapa? Sama dengan min 2. Benar apa salah? Min 3 lebih besar min 2. Salah, tentu min 3 itu pasti di sebelah kiri tepatnya daripada min 2. Berarti min 3 lebih kecil nih mestinya ya, lebih kecil bukan besar. Jadi ini salah. Berarti kalau begitu bukan penyelesaian ya. Bukan penyelesaian. Nah, kalau begitu kita bisa membuat penyelesaiannya ini dalam bentuk himpunan. Tulisnya himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian kita bisa tuliskan dalam bentuk himpunan. Himpunannya apa? Himpunan apa? Y. Nah, Y di mana Y-nya itu apa? Y-nya lebih besar dari sama dengan min 2. Nah, begitu. Nah, tetapi sebenarnya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini membutuhkan namanya himpunan semesta. Nah, kita perluas. Membutuhkan namanya himpunan semesta. Nah, himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan dari seluruh pembicaraan, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu himpunan dari seluruh pembicaraan kita ya, seluruh
pembicaraan, seluruh pembicaraan. Maksudnya kalau kita hanya berbicaranya sekarang, misalnya himpunan semestanya misalnya hanya bilangan bulat gitu, bilangan bulat. Nah, kalau himpunan pembicaraannya hanya bilangan bulat, maka himpunan penyelesaian ini bisa dituliskan menjadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan, yaitu himpunan Y, di mana Y-nya adalah anggota dari, nah ini simbol anggota dari bilangan bulat dengan sifat Y-nya lebih besar sama dengan -2, begitu jadinya. Grafiknya, kita bisa buat grafiknya nih, yaitu grafik atau mungkin gambar lah istilahnya ya. Gambar pada garis bilangannya tidak lain adalah kita buat garis bilangan yang panjang, yaitu garis bilangannya kita gambarkan garis bilangan bulat. Kenapa? Karena himpunan pembicaraannya adalah bilangan bulat, yaitu pasti mulai dari 0 di sini, kalau ke kanan +1, +2 dan seterusnya. 3 titik kita simbolkan untuk menyebutkan seterusnya. Ke kiri -1, -2 dan seterusnya kita simbolkan dengan 3 titik juga ya, cara membuat garis bilangan. Lalu yang mana yang merupakan penyelesaiannya? Penyelesaiannya ternyata semua bilangan bulat yang lebih besar dari -2. Mana lebih besar dari -2? Berarti -2-nya ikut nggak? Ikut, karena ada sama dengannya, lebih besar atau sama dengan. Nah, ini ada sama dengannya, lebih besar atau sama dengan. Karena ini ada sama dengannya, berarti -2-nya ikut, yaitu -2. Itu kita aksirkan dengan besar ya, -2 itu penyelesaiannya. Semua bilangan bulat yang lebih besar. Kalau ke kiri tentu menjadi lebih kecil ya. Kalau ke kanan menjadi lebih besar. Itu sifatnya ya, sifat-sifat kepada garis bilangan ya. Berarti -2 berarti lebih besar dari -2. Berarti -1 benar solusinya, 0 juga benar ya, 1 juga benar, 2 juga benar dan seterusnya. Berarti ini juga benar. Kita simbolkan dengan titik 3 untuk menunjukkan kata dan seterusnya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya banyak, yaitu -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu banyak ya. Itu kalau bilangan himpunan semestanya bilangan bulat gitu. Tapi kalau misalnya himpunan penyelesaiannya adalah himpunan ini dua, himpunan penyelesaiannya adalah bilangan real. Nah, bilangan real tuh, bilangan real itu apa sih? Bilangan real tuh simbolnya biasanya simbolkan dengan Z ya, bilangan Z. Bilangan real itu simbolkan dengan R, dengan R. Bilangan real kita simbolkan dengan R, nah dengan R gitu ya, dengan R. Nah, kalau bilangan real berarti himpunan penyelesaiannya bisa ditulis menjadi himpunan Y, semua nilai Y, anggota dari bilangan real itu, di mana Y-nya bernilai lebih besar dari atau sama dengan -2 gitu penulisan himpunannya ya, dalam kurung korawal. Ini kurung korawal ya, kurung korawal penulisan himpunan. Sedangkan grafiknya sama kita buat sekarang. Kalau tadi grafik bilangan bulat ya, ini grafik bilangan bulat. Yang ini sekarang kita buat grafik bilangan real. Kita buat grafik bilangan real, yaitu nah, bilangan real gitu. Tentu di tengah juga 0, ke kanan adalah +1, +2 dan seterusnya, titik 3 simbolnya. Ke kiri adalah -1, -2 dan seterusnya, titik 3 simbolnya ya kan. Nah, kalau begitu nilainya yang mana yang benar? Himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan Y yang lebih besar atau sama dengan -2. Nah, ingat, coba kalau bilangan real itu
semua ini titik-titik ini penuh. Ini titik-titik penuh, tidak ada yang lubang. Kalau ini di bilangan bulat yang dihitung adalah 1, 2. Ini tidak dihitung, ini tidak dihitung nih, ini tidak dihitung nih ya. Tuh, tidak dihitung. Jadi ini tidak ada bilangan sini kalau himpunan sementanya bilangan bulat, yang ada adalah hanya 1, 2 dan sebagainya gitu. Sementara kalau bilangan real ini penuh dengan bilangan ini, termasuk bilangan ini semua, termasuk bilangan ini semua ya. Karena itu nilainya apa jadinya himpunan penyelesaiannya? min 2 nya masuk, yaitu masuk min 2 nya, kita hasil bulat min 2 nya, bilangannya min 2. Terus bilangan yang lain mungkin semua yang lebih besar dari min 2 berarti ke kanan, berarti lebih besar berarti ke kanan, berarti semua bilangannya aksir, berarti semuanya bilangan ini. Jadi kalau gitu nilainya kita aksir, semua bilangannya ini memenuhi syarat, yang lebih besar dari 2 tuh memenuhi syarat ya gitu. Karena itu nih aksir juga nih tuh. Nah tebal, nah kita aksir tebalkan semuanya. Nah ini berarti semuanya adalah termasuk tanpa kecuali, karena bilangan real itu adalah bilangan yang padat tanpa kecuali ya, tidak ada rongganya ya, tidak ada lubangnya di sini. Kalau bilangan padat ada ini tidak, dan lubang ini tidak ada bilangan sini ya. Sedangkan bila bilangan real penuh gitu. Nah penuh. Nah begitu jadinya gambarnya, sehingga dan seterusnya kita simbolkan dengan tanda panah gitu, tanda panah. Nah ini tuh ya. Berarti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tadi yaitu adalah Y lebih besar dari min 2, di mana himpunan sementanya bilangan real, maka gambarnya adalah seperti ini, penuh nih ya. Nah gitu. Oke, tapi kalau kita sekarang buat himpunan lain yang semestanya himpunan terbatas gitu, misalnya adalah himpunan tertentu, misalkan himpunan A gitu, misalnya semestanya himpunan A yaitu terdiri dari himpunan apa, himpunan himpunan terdiri dari misalnya min 3, min 2, min 1, min 1, kemudian 0, kemudian 1, 2. Nah kalau himpunan semestanya adalah himpunan terbatas ini, min 3, min 2, min 1, 0, 1 dan 2 saja, maka himpunan penyelesaiannya menjadi adalah apa? Bisa kita tabulasi. Himpunan penyelesaiannya bisa kita tabulasi, yaitu semua Y yang lebih besar dari, semua nilai Y yang lebih besar dari apa? Dari min 2. Apa yang lebih besar dari min 2? Lebih besar atau sama dengan min 2? Min 2 masuk, berarti semua Y yang lebih besar sama dengan min 2 masuk. Berarti min 1 berarti masuk, 0 masuk, 1 juga masuk, 2 juga masuk, begitu. Ada yang lain lagi? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena himpunan semestanya sudah ditentukan himpunan yang terbatas ini saja gitu ya. Berarti solusinya hanya min 2, min 1, 0, 1, 2 itu saja, karena himpunan semestanya adalah himpunan yang terbatas tadi gitu. Nah ini salah satu contoh ya, nanti kita lanjutkan dengan contoh yang lain.